Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Setiap minggu itu selalu ada perkara yang menghebohkan ya, kalau kita melihat dunia maya. Ini saya mau minta maaf kepada yang menonton. Pada akhirnya channel saya ini hanya menambah perkara yang memang sudah ramai, perkara yang sudah besar. Cuman memang saya melihat dari beberapa channel yang ada itu belum mewakili apa yang ingin saya utarakan, maka saya mengutarakan apa yang ingin saya utarakan. Nah, kasus yang ramai sekarang ini baru tadi malam nih, si paling NKRI, yang mana dia itu mantan ketuanya Ansor, yang mana dia itu adiknya ketua PBNU, Gus Yakut, rumahnya digeledah. Itu ada beritanya. Kita saksikan dulu ya. Anda masih bersama kami di Kabar Hari Ini. Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di Jakarta Timur. Oke, sebelumnya kalau misalkan ini nanti banyak dipaus, mohon maaf karena untuk menghindari copyright ya. Penggeledahan berkaitan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024, di mana KPK mengamankan sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik. Oke, jadi harus ditekankan dulu equality before the law. Yang pertama, yang kedua, praduga tak bersalah ya. Ini juga harus dilihat. Makanya kenapa sampai ada penggeledahan, ada penyidikan, itu karena pada awalnya dugaan tidak bersalah ini ada nih bagi Gus Yakut. Adapun pemirsa, penggeledahan dilakukan di dua lokasi, yaitu rumah Yakut Khalil Qomas di Jakarta Timur dan juga rumah seorang ASN Kemenak di Depok. Oke, berarti ini menunjukkan sudah ada lead ya, ketersambungan nih antara satu pihak, dalam hal ini Gus Yakut, dengan pihak yang lain, yaitu pegawai Kemenagnya itu. Hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait dengan perkara kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji, di mana tim hari ini melakukan penggeledahan di dua lokasi. Yang pertama di Depok, salah satu rumah dari ASN di Kementerian Agama. Oke, itu yang diulang tadi ya. Ini saya mohon maaf ini banyak mempaus ya. Dan tim mengamankan diantaranya satu unit kendaraan roda 4. Kemudian yang kedua, tim juga melakukan... Oke, sebentar, berarti ini ada yang diamankan ya. Sudah ada yang diamankan, sebentar. 4. Kemudian yang kedua, belakang ya, agama. Dan tim mengamankan diantaranya satu unit kendaraan roda 4. Oke, berarti sudah ada yang diamankan tuh, satu unit kendaraan roda 4. Entah kenapa apa dan apa hubungannya. Kemudian yang kedua, tim juga melakukan penggeledahan di rumah saudara YCQ yang Oke. Saudara YCQ sudah memakai inisial. Ini ada bau-bau amis nih ya. Lokasi di daerah Jakarta Timur. Masih berlangsung, nanti kami sampaikan update-nya terkait apa saja yang diamankan. Namun tentu penyidik dalam penggeledahan ini adalah untuk mencari petunjuk, untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan terkait dengan perkara ini. Oke, jadi sekali lagi ini kita hati-hati ya. Belum ada putusan apapun, ini baru penyidikan, semua hal bisa terjadi. Jadi kita lihat dulu praduga tak bersalah. Terlebih dari perkara dengan kerugian negara, hitungan awal penyidik lebih dari 1 triliun. Oke, nah kita mulai dari yang jelas dulu ya. Yang jelasnya kerugian negara itu ada, malah perkiraannya itu lebih dari 1 triliun. Kemudian karena kerugian negara ini ada, maka harus dicari siapa yang bertanggung jawab. Dan tadi sudah kita dengarkan Pak penyidik ini dari KPK ya. Ini KPK sudah lama sekali berlibur, sudah lama sekali liburan. Sekarang mulai
maju lagi setelah Pak Prabowo menjadi presiden 6 bulan lebih. Ini saya acungkan jempol, alhamdulillah. Nah, itu sudah dipanggil dengan inisial. Berarti ada indikasi tertentu. Oke, sampai sini. Nah, berarti kan kita belum bisa mengambil kesimpulan dulu tuh ya. Tenang. Kita ini nahnu nahkumu bizawahir. Kita ini senantiasa menghukumi dengan zahir. Sebetulnya sekali lagi saya katakan, saya tidak suka untuk membahas hal-hal seperti ini ya, karena ini merupakan aib orang. Tetapi sekali lagi, karena ini adalah pejabat publik yang mana yang intinya siapa ini Yakut ini, dia adalah yang bertanggung jawab membubarkan FPI. Yang mana Menteri Agama sebelumnya itu sudah dijelaskan tidak mau beliau itu untuk membubarkan FPI. Dia bersekongkol sama Jokowi untuk membubarkan FPI. Dan hasilnya apa? Ya si Imad, ya terjadilah apa yang terjadi. Nah, karena itulah saya melihat orang ini berhak untuk ditahdir. Saya tidak mau melaknat lah ya kalau Gus Yakut itu, urusan dia lah. Kalau pinter kagak dia itu ya, siapa Gus Yakut ini. Nah oke, kita simpan dulu itu sebentar. Apa yang mau saya tekankan dulu di sini, begini. Channel yang melihat saya, ini pernah saya sebutkan, orang-orang yang melihat channel saya itu adalah orang-orang yang katakanlah apa ya, selalu merasa kecewa dengan pemerintahan. Itu selalu ya. Waktu Jokowi itu tidak memilih Jokowi. Kemudian waktu kemarin Prabowo naik itu nggak milih Prabowo. Nah, itulah tipikal penonton channel saya. Kemudian jika begitu, apa yang terjadi? Yang terjadi kita hanya bisa menonton ya. Tatkala di pertengahan jabatan ya, di awal jabatan itu kan mereka masih biasanya ya masih cari-cari muka tuh ya, masih bagus-bagus. Tapi di tengah jabatan dan menuju akhir, wah itu udah habis-habisan, kita cuma bisa nonton doang. Bagaimana kezoliman itu memang benar-benar terlihat atau minimalnya kita rasakan. Kalau kezoliman itu sifatnya subjektif ya. Nah sekarang ya tidak ada roda yang selalu di bawah, roda itu berputar dan itu adalah idiom ya. Kemudian nasib itu tidak selalu sama, and life is never flat. Dia selalu ada di atas, selalu ada di bawah. Dan minimalnya saya atau maksimalnya mungkin bukan maksimalnya ya, atau termasuk yang menonton channel saya ini sekarang sedang mendapatkan angin segar. Di sini kita harus hati-hati ya. Jadi angin segarnya itu bukan karena ada orang-orang mendapatkan penderitaan. Karena kalaupun iya, Gus Yakut ini sampai bertanggung jawab atas kerugian negara sebanyak 1 triliun itu dan pejabat-pejabat yang lain. Sejatinya mereka itu tidak menginginkan itu. Sejatinya mereka itu menginginkan menjadi orang baik. Nah, cuman karena ilmu mereka itu rendah, pada akhirnya standar baik mereka itu apa yang kita sebut jahat. Itu perbedaannya. Kalau ini memang sampai terjadi, dan di dalam beberapa kasus koruptor-koruptor yang lain itu memang terjadi. Mungkin kalau ditanya ya itu kan sudah menjadi kultur pejabat kita, ini untuk kepentingan organisasi, ini untuk kepentingan partai dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu tidak terkena kepada kita. Ya, ini adalah takdir Allah yang baik untuk kita dalam hal ini. Dalam hal yang lain saya tidak membahas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita patut bersyukur karena kita tidak memiliki andil di dalam kerusakan yang terjadi ini. Dan kerusakannya ini masif. Dari mulai hutan yang ditebang, proyek yang mangkrak, dana haji yang dikorupsi. Karena meskipun kita belum bisa mengatakan secara pasti siapa yang bertanggung jawab, tetapi kita sudah bisa mengatakan secara pasti bahwa ini ada yang dirugikan dalam hal ini, yaitu negara. Nah, kasus haji ini sendiri, dari apa yang saya ketahui, mohon koreksi apabila saya salah, mulai bermasalah tatkala ada kuota tambahan, yaitu sebesar 20.000. Dan dari informasi yang saya dapatkan, silahkan dicari sendiri, kuota tambahan 20.000 ini adalah permintaan request dari Pak Jokowi secara langsung. Karena banyaknya antrian, lamanya antrian. Dan kalau kita ingat, Pak Jokowi itu sempat dibawa masuk ke Ka'bah, yang mana itu menjadi heboh kan ya. Padahal kita tahu di Arab Saudi itu Wahabi.
Ya, orang-orang sesat bisa masuk Ka'bah, nggak jadi masalah dari dulu itu. Itu tidak menjadi patokan kebenaran. Cuman orang-orangnya jadi heboh. Jokowi begini dan begitu. Mungkin itu ya yang membawa pulang tuh hadiah 20.000 kuota tambahan. Yang mana silahkan juga dicari. Saya mendapatkan videonya yang menunjuk perwakilan haji saat itu secara langsung siapa? Pak Jokowi. Kepada siapa? Yang sekarang tertuduh. Yang tadi namanya disebutkan inisial. Yang saya gak usah nyebut inisial ya. Yakut saja begitu. Nah, berarti kan ini sebetulnya kerugian ini kita sudah bisa langsung menunjuk yang bertanggung jawab. Siapa? Ya, yang saat itu pemerintah. Begitu. Nah, nanti apakah ini ada kaitannya secara langsung atau tidak, ini persoalan lain. Cuman dari kacamata masyarakat sebelum adanya persidangan sudah tahu nih orang nggak becus kok malah ditunjuk. Itu sudah permasalahan. Jadi ada kaitannya juga. Jadi yang mana pada akhirnya kalau kita sebagai sebagai manusia yang memiliki empati mau tidak mau begitu ya, kita ini kasihan juga sama Pak Jokowi itu. Kasihan juga di usianya yang sudah tua. Ya, kemudian malah banyak salah siapalah dia akan dia akan memanen apa yang dia tanam. Nah, ini satu puzzle ya. Dalam pengertian banyak benang merahnya begitu. Permasalahan antara korupsi ini, kemudian amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Pak Prabowo, kemudian Bupati Pati kemarin, naiknya pajak, Sri Mulyani ngomong ngawur, ini ada kaitannya, ya ada kaitannya. Karena mau tidak mau kita melihat bahwa mereka ini adalah pegawai partai yang menjabat jabatan politis di negara itu bukan hanya untuk bekerja untuk negara, tetapi mereka itu memiliki kepentingan kelompoknya sendiri dan itu masih dibawa-bawa kadang-kadang. Mau tidak mau kita melihatnya seperti itu. Nah, maka sangat naif sekali apabila kita itu tidak bisa melihat ada permasalahan politis di dalam kasus Nasab, PWILS, kemudian sekarang ini yang terjadi begitu. Kenapa dari sekian lama baru dibuka sekarang? Kita nggak tahu. Ini momen yang pas untuk orang-orang yang memang di sana lebih memiliki pengetahuan tentang keberlangsungan negara ini. Ya. Info mereka itu A1. Info kita ini sudah direduksi. Informasi sampai keluarga itu sudah direduksi. Nah, yang menarik. Saya mendapatkan videonya baru saya dapatkan baru saja. Dalam pengertian tidak lama ini ya. Berbarengan dengan digeledahnya siapa Yakut, Pak Yakut itulah ya, berbarengan. Cuman diambilnya pidato ini kapan saya tidak tahu. Ini mungkin sudah lama, mungkin juga masih baru. Cuman waktu akhirnya tidak menjadi relevan karena video yang akan saya bahas ini adalah videonya siapa itu ketua PBNU ya, ketua PBNU namanya itu siapa kemarin? Gus Yahya, Khalil Stakuf itu ya. Kalau itu gak usah pakai inisial ya, atau belum usah pakai inisial. Ini kan kakaknya Yakult tuh. Ini akan berbicara dan pembicaraan ini kenapa saya lepaskan waktunya, saya mau memakai konteksnya saja. Karena saya kesal sekali juga terhadap sikapnya Bapak PBNU ini. Ya, dia itu mengkerdilkan Arab dan itu ada videonya. Kemudian bersikap tidak tegas terhadap PWILS. Kemudian tidak mentahdzir, tidak hanya mengeluarkan bahasa-bahasa yang sifatnya itu diplomatis, apologetik terhadap PWILS. Tapi di satu sisi sepertinya membela betul begitu ya. Nih kalau misalkan membela dengan ilmu dan membela dengan kepentingan itu lain. Dan ada kata-kata yang menarik dari apa yang akan kita saksikan dari videonya Gus Yahya ini. Kita simak dulu ya. Ada yang meragukan silsilah, bahwa betul Pak Alwin silsilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Pak Alwin ini kepada Rasulullah
Muhammad Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Kita merasakan sendiri. Oke, sampai sini dulu ya. Ini yang saya katakan pelin-pelan. Orang ini nggak punya ilmu, ya. Minimal aja dalam hal ini, minimalnya. Kalau saya mengatakan tidak punya ilmu, itu bukan mutlakon nggak ada ilmunya ya. Saya berlindung kepada Allah dari perkataan mengatakan seseorang tidak punya ilmu sama sekali secara hakikat begitu. Nah, ini salah istidlal ya, bahwa Ba'alwi ini adalah zuriyahnya Rasulullah SAW. Apa buktinya? Buktinya adalah adanya barokah. Ya apa? Kayak di NU itu nggak ada pelajaran tentang nasab, kayak di NU itu tidak ada pelajaran fikih tentang to'nun nasab, kayak di NU itu nggak ada pelajaran fikih mengenai bagaimana mengisbatkan satu orang kepada bapaknya dan siapa yang berhak untuk melepaskan seseorang dari bapaknya. Kayak nggak ada pembahasan hal itu. Ini istidlal macam apa? Ya, sesuatu yang istidlalnya batil itu sesuatu yang istidlalnya batil, natijahnya itu meskipun benar itu batil. Ya, kenapa? Ini ada hadis dari Rasulullah SAW kan, barang siapa yang berpikir di dalam Al-Quran mengenai ro'yunya fa'asoba faqad akhto'a, dan karena satu dan lain hal dia itu benar, maka dia telah salah begitu. Ini ada Al-Quran. Dia memahami dengan pikirannya sendiri tanpa metodologi. Kemudian dia memiliki kesimpulan. Kesimpulannya itu karena satu dan lain hal benar, tapi pada kenyataannya faqad akhto'a, dia itu tetap aja salah. Ya, itu ada di covernya Tafsir Munir. Ya, siapa Syekh Nawawi itu. Ini bermasalah cara istidlal seperti ini, yang mana pada akhirnya tidak memberikan perkataan yang qat'i begitu loh, tidak memberikan yang qat'i itu yang qati', yang memutus. Sudah PBNU itu sampai kapanpun dan dimanapun dan siapapun akan selamanya mengakui Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW karena secara syariat itu dipastikan demikian. Selesai. Sebagaimana Syekh Ali Jum'ah ya, udah itu bil ijma'. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu lebih NU daripada NU yang ada sekarang ya. Apa Ba'alwi itu zuriyahnya Rasulullah SAW bil ijma'. Orang yang mengatakan sebaliknya silahkan hidup dengan kebodohan Anda. Begitu, selesai. Kemudian ada orang yang mencoba-coba untuk memecahkan kedua belah pihak ini, sudah singkirkan begitu. Seharusnya begitu. Ini adalah zuriyahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita merasakan barokahnya. Celah, dari kapan barokah itu menjadi patokan kepada seseorang ini adalah zuriyah dari seseorang yang lain? Begitu. Terus kalau misalkan begitu, kalau misalkan tidak ada barokahnya, apakah menunjukkan kepada tidak ada? Ya memang enggak sih ya, karena tidak adanya dalil tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Tapi apakah benar memang barokah ini menjadi dalil kepada bahwa ini adalah zuriyahnya Rasulullah SAW? Yang mana nanti akan terlihat ngaconya nih. Kita terusin dulu ya. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safinah. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'alwi. Kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Ba'alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang urut. Apalagi catatan silsilah yang urut. Ini catatan silsilahnya Kiai Husni aja udah hilang. Di atasnya itu siapa udah tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa Kiai Husni ini min Quraisy. Oke, Kiai Husni ini min Quraisy, kita yakin meskipun catatannya sudah hilang dan lain sebagainya. Oke ya, begini. Tadi perkataan yang pertama bahwa yang namanya tidak perlu catatan, betul, karena catatan itu adalah substitusi dari riwayat. Bagi orang tua kita dahulu begitu ya. Catatan itu substitusi dari menghafal.
Kalau sekarang alat catat lebih mudah daripada menghafal. Makanya orang-orang itu sekarang banyak yang mencatat, tidak menghafal. Makanya yang pintar HP-nya. Yang pintar bukunya, bukan orangnya begitu. Itu kan substitusi. Makanya memang kegilaan dari si Imad laknatullah alaih itu, tatkala dia itu meminta harus ada kitab sezaman untuk membuktikan bahwa Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW, itu adalah permintaan yang tidak pernah dipinta oleh ahli nasab manapun begitu. Nah, tapi kemudian tatkala ini, jadi cukup di situ sebetulnya harusnya Gus Yahya ini cukup di situ, itu adalah istidlal yang batil. Ini menunjukkan batilnya istidlal si Imad. Istidlal itu metode mengetahui sesuatu tetapi tidak langsung dengan sesuatu itu, tapi dengan sesuatu yang lain yang berkaitan dengan itu istidlal ya, mencari dalil bahasanya itu. Jadi metode melemahkan dan menyalahkan metodenya si Imad, istidlalnya si Imad, tetapi memakai istidlal yang lebih fatal lagi salahnya. Apa itu? Barokah. Ya apa? Kita mau bilang bahwa Imam Nawawi itu min Quraisy. Terus kita mau mengatakan bahwa Syekh Ibrahim Al-Laqani itu min Quraisy. Terus semua orang-orang yang mentaklif kitab itu min Quraisyin karena barokahnya itu terasa oleh kita. Jika nggak bisa kayak gitu. Karena kalau dalil itu idza wujida dalil wujidal madlul. Kalau dalilnya ada, maka madlulnya ada. Apabila kita musalamah bahwa barokah ini adalah dalil terhadap keadaan seseorang ini sebagai Quraisy, kalau kita musalamah seperti itu, terus apa yang siapa yang bukan Quraisy berarti dari orang-orang yang punya barokah itu? Padahal kenyataannya banyak orang yang bukan Quraisy punya barokah. Berarti itu bukan dalil kalau begitu. Ya, kenapa ini saya bahas? Nanti coba lihat di akhir ya, akan kita bahas lebih detail nih. Kenapa? Kita merasakan asar barokahnya. Kita merasakan asar barokahnya. Bung Karno, kita yakin min Quraisy karena kita merasakan asar barokahnya. Oke, lihat kan ketololannya sekarang kan. Bung Karno min Quraisy siapa? Bung Karno, kita yakin min Quraisy. Kita yakin, siapa yang yakin? Jadi Megawati itu min Quraisy. Kemudian siapa itu anak-anaknya itu Puan Maharani min Quraisy. Terus ada anaknya Bung Karno yang cowok itu min Quraisy juga. Karena kita merasakan asar barokahnya. Bagaimana? Hanya karena merasakan asar barokahnya. Memang apa? Kolonel Sanders itu yang punya KFC itu min Quraisy juga. Banyak orang banyak orang jadi pegawainya tuh ya di situ. Kemudian Rhoma Irama mau bilang min Quraisy juga gara-gara ada asar barokahnya. Masa kayak gitu ya? Kalau kita bersalamah dia ada asar barokahnya. Mana mungkin? Itu kan yang dipakai sama siapa, Gus Muwafiq itu ya. Rhoma Irama ini sudah menjadi pintu bagi banyak rezeki, bagi rezeki banyak orang begitu. Kok jadi menjadi kacau ini? Barokah dari proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa kita rasakan sampai sekarang. Kalau tidak ada barokah dari Quraisy sebagai a'immatul muslimin. Nah ini kalau sadar Quraisy itu min a'immatil muslimin, terus kenapa kemarin tatkala ada kemungkinan untuk memilih pemimpin yang Quraisy, kenapa kamu tidak memilih itu? Makanya kalau kita dapat imam yang fihi lahu hadzun min Quraisy, alhamdulillah. Jangan sampai nantang kualat nyari imam yang jelas-jelas bukan Quraisy, itu aja. Nah, terus kemarin yang dukung Jokowi itu siapa? Min Quraisy. Aduh. Hadis Nabi saja baru dikompilasi 200 tahun setelah beliau wafat. Bukan berarti tidak ada riwayat. Ya. Walaupun 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada catatan tentang hadis, bukan berarti tidak ada riwayat. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urutan silsilah Ba'alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Nah maka, oke, kalau dalam hal itu betul ya, itu betul. Makanya tadi saya sering katakan, yang susah itu menghukumi orang kayak gini, yang benar sama yang salah dicampur-campur. Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada
Kita semua warga Nahdien tidak perlu persoalkan karena kita sudah buktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Kita yakin bahwa Pak Alwi min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita merasakan barokah. Bego. Nggak begitu. Kita yakin karena kita merasakan barokahnya. Soekarno ya disebut Quraisy apa sih? Ini orang apa sih maunya? Begitu. Nih kalau seharusnya ya orang sekelas beliau ini yang membawahi PBNU harus mengatakan kita tahu, bukan kita yakin. Ya, kita tahu Mbak Alwi ini min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Karena kita punya metodologi untuk mengetahui sesuatu, bukan hanya sangkaan dan keyakinan. Kemudian kenapa ini saya bahas ya? Yang korupsi kok adeknya, kemudian yang dibahas kok kakaknya. Ya karena ini sama-sama nih, dari penglihatan saya, sama-sama apa? Sama-sama memiliki sesuatu terhadap Mbak Alwi ini. Ya, kalau adeknya itu berani terang-terangan, kakaknya enggak. Ya, cuman mainnya gitu. Di sini kayak gini ngomongnya, di sana kayak gitu ngomongnya, di sana ngomongnya anti Arab, di sini begini, di sini begitu. Bahasanya itu nggak bisa dipegang begitu. Dan saya mengatakan hal ini ya karena seharusnya Nahdlatul Ulama ini bertindak, ayolah orang yang alim lagi naiklah. Ya, orang yang punya ilmu lah naik lagi lah. Ini mau kayak gimana? Dan satu hal lagi ya, sekali lagi saya tidak tahu video ini diambilnya kapan ya. Apa baru-baru ini apa sudah lama. Cuman saya tidak melihat waktunya, tapi saya melihat konteksnya. Apa konteksnya? Ini orang ya lagi main aman. Siapa? Ya ini ketua PBNU ini. Lagi cari kaki di sana di sini. Karena kalau misalkan ini diucapkan sebelum, masa yang bersangkutan ini tidak memiliki pikiran ya, kira-kira kejadian politik apa yang akan terjadi. Buruknya begini berarti harus begitu, baiknya begini ya berarti begitu. Ya, jadi cari safety net terus, itu yang saya lihat dari ketua PBNU yang ada sekarang ini. Ya, dan ini memalukan sekali lagi, memalukan bagi Nahdlatul Ulama ini, memalukan. Makanya kalau misalkan teriak-teriak kita itu harus NU, alah NU itu sama aja keluarga-keluarga juga nanti ujung-ujungnya itu. Ya, dan saya sebagai orang yang tidak memiliki keturunan darah biru, buat saya mah dua-duanya juga dicintai. Ya, cuman yang sekarang yang lagi kena fitnah siapa? Habaib. Kalau yang kena fitnah nanti dari NU, saya juga sama bakal berlaku yang sama. Karena saya tahu yang dari NU juga ini keluarga juga ada keturunannya dari Rasulullah SAW. Adapun nanti siapa ini yang kuat bukan urusan saya itu mah. Cuman sekarang NU ini harusnya bersatu lagi sama Habaib begitu. Ya, itu seharusnya demikian. Udah, ini mudah-mudahan ya ada baik ke depan ini. Kita sedang dalam masa transisi yang amat sangat baik sekali. Perang dagang bagus, ini bagus itu bagus. Prabowo sudah terlepas dari siapa? Dari Jokowi. Ini mudah-mudahan menjadi tanda yang baik ya. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena jari kita ini tidak menjadi bagian secara langsung terpilihnya pemimpin yang dahulu dan yang sedang ada sekarang, tetapi tidak menjadikan kita ini menjadi abai dan tidak mendoakan. Mudah-mudahan pemerintahan yang ada diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kebaikan, diberi taufik para pemimpinnya, diberi kesehatan dan diberi keselamatan dan kejujuran dan amanah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.